Gak bisa kita kaya, punya jabatan, harta, tahta, bilang sama malaikat, malaikat, saya mah nanti dah 10 tahunan lagi. Apa nanti aja kalau anak saya udah pada gede? Gak bisa. Kita gak bisa request terkait kematian. Yang kita bisa lakukan cuman ikhtiar biar sehat afiat, panjang umur. Makanya kalau ibu-ibu dengar berita, ada kok orang hidupnya sehat, makannya 4 sehat 5 sempurna, olahraganya setiap hari rajin. Dari mulai nge-gym, pilates, lagi rame pedal sekarang. Pedal ya namanya? Padel apa pedal sih? Padel. Bukan pedal ya Bu ya? Padel itu kan lagi rame. Wah, olahraganya rajin, makannya terjaga, tidurnya terjaga, pola hidupnya baik. Tapi kok tiba-tiba wafat mendadak? Lalu ada yang bilang, kalau gitu ngapain saya makan yang sehat, olahraga, tidur yang teratur? Orang yang sehat aja, yang olahraga terjaga saja wafatnya cepat. Ya kan kita nggak tahu Bu, kita meninggalnya kapan. Yang kita tahu cuman ikhtiar. Makanya kalau melihat konsep takdir, saya pernah sampaikan sebelumnya, takdir itu bisa dilihat dari 3 perspektif. Kalau takdir perspektif Allah, semuanya udah tetap, gak ada yang bisa dirubah. Takdirnya takdir mubrom, udah paten. Ini yang ini lahir meninggalnya tahun ini, suaminya ini, rezekinya sekian, mubrom, paten. Itu versi Allah, karena Allah yang nyiptain segala-galanya. Tapi kalau takdir versi malaikat, apa yang malaikat lihat di Lauhil Mahfuz, ada tulisan malaikat Israel, ini hari ini tugasnya mencabut nyawa si A, rumahnya di Cinere, usianya sekian. Itu ada titahnya di Lauhil Mahfuz, maka berangkat malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Jadi apa yang dilihat oleh malaikat Israel itu takdir versi malaikat. Tapi kalau di Lauhil Mahfuz yang Allah tuliskan, yang Allah tetapkan dirubah sama Allah. Misal tadinya catatannya dia meninggal tahun 2023. Tiba-tiba begitu malaikat mau lihat lagi, mastiin bener gak nih ya 2023, hari ini si fulan yang meninggal. Kok berubah? Qadarullah berubah. Akhirnya si A meninggalnya jadi 2028. Kata malaikat, perasaan kemarin saya lihat 2023, hari ini kok jadi 2028? Siapa yang ngerubah itu? Allah. Yang punya hak paten ngerubah siapa? Allah. Makanya takdir versi Allah, ya gimana Allah? Itu udah paten. Tapi kalau versi malaikat, yang dijadiin tugasnya yang dia lihat itu. Tapi yang ketiga, takdir versi manusia. Semua takdir di mata manusia mu'alak, gak ada yang paten. Kita cuman bisa mengira-ngira, saya umurnya sampai berapa ya, saya jodohnya siapa ya, rizki saya bagaimana ya. Ini saya bilang sama ibu-ibu begini, Bu, Ibu, rizki kita udah diatur apa belum? Udah. Artinya begini, kalau rizki itu sudah diatur sama Allah, mau kita gerak nyari duit atau kita nggak gerak nyari duit, sama atau enggak rizkinya? Pernah ada yang cerita ke saya begini, seorang istri, Ustazah, dulu saya nyari duit, saya wanita karir, saya juga punya suami, punya pendapatan, sama-sama kerja. Istrinya gajinya lebih gede, waktu itu 10 juta, suaminya cuma 5 juta. Jadi total pendapatan per bulan 15 juta. Gak lama istrinya hamil, punya anak, resign dari pekerjaannya. Dan saya gak mau kerja lagi. Suami saya bilang, udah mama di rumah aja, biar papa yang berusaha, yang ikhtiar. Berarti kan kalau hitungan-hitungan matematikanya 10 jutanya hilang, sisanya tinggal berapa? 5 juta. Tapi dia cerita, qadarullah Ustazah, ketika saya berhenti kerja, saya di rumah fokus ngurus anak dan keluarga, tiba-tiba suami saya diangkat, jabatannya dinaikin, yang tadinya gajinya 5 juta naik hampir 20 juta. Maknanya apa nih ibu-ibu? Maknanya apa? Resign. Ini maknanya buat yang kerja perempuan resign. Enggak, artinya begini, mau istrinya bekerja nominalnya sama, istrinya tidak bekerja nominalnya sama. Maknanya adalah bukan tentang kita banyak gerak atau tidak, seberapa banyak ikhtiar kita. Memang tugas kita cuman ikhtiar dan doa.
Tetapi masalah rizki itu tidak akan tertukar. Tuh ucapan para penceramah kan begitu, rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar katanya. Iya benar. Kalau bukan rizkinya buat kita mah nggak bakal bisa Bu Haji kita ambil. Saya ambil contoh, ibu berdua nih sama kawannya ikut arisan. Arisannya dapatnya apa? Umroh misalkan. Ya. Kita yang paling ikhtiar dan lain sebagainya. Tapi kawan kita yang dapat, marah kita sama Allah. Ya Allah, kayaknya sholat rajinan saya dia sama kawan saya. Kenapa dia yang dapat sih? Saya nggak pernah gibah, dia tukang gibah, kok dia yang dapat umroh sih? Sekali lagi, sekeras apapun kita usaha, kalau bukan bagian kita mah nggak bakal kebagi kita Bu. Tapi kalau kita biasa aja, udah saya mah lillahi ta'ala, gimana rezeki Allah aja, yang penting saya udah ikhtiar, udah nggak terlalu ngoyo kalau bahasa Cinerenya. Tapi qadarullah, Allah kasih, itu yang disebut dengan rezeki itu sudah tertakar, nggak bakal ketukar. Bagian kita, bagian kita, bagian dia, bagian dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangan pernah galau sama rezeki Allah. Binatang melata aja kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, itu ular, cacing, ulet, nggak punya kaki, Bu Haji nggak punya, tapi ada rezekinya nggak? Ada. Bayi kenapa bisa tumbuh dalam janin sebulan sampai 9 bulan? Karena Allah yang Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Bukan karena emaknya makan nggak makan tuh bayi tetap tumbuh. Banyak kita lihat, mohon izin, mohon maaf, ada banyak kejadian kasus aborsi, MBA, married by accident, hamil di luar nikah, yang selama proses kehamilannya itu nggak dimau sama emak bapaknya orang di luar nikah. Saya baca kasus ada seorang ibu, jadi ketahuan aborsi 5 bulan awal kehamilan. Jadi gini kisahnya, saya ngelihat satu berita, saya baca ini yang langsung nulis kisahnya adalah seorang dokter kandungan, ibu-ibu. Jadi dia cerita, kita belum masuk ke bab kita, nggak apa-apa nih ya, saya lanjut dulu ya. Beliau cerita katanya ada seorang anak usia 13 tahun apa 15 tahun datang ke rumah sakit. Ibunya nangis, dok anak saya udah pucet dok, tolong dok, di USG bagaimana keadaan perutnya, sakitnya apa? Ini dokter kandungan. Kok ibu datang ke saya? Iya karena anak saya menstruasinya nggak berhenti-berhenti, jadi keluar darah banyak, menstruasinya nggak berhenti-berhenti. Itu dicek sama dokternya, ternyata bukannya menstruasi tapi keguguran. Dan itu usia kandungannya sudah masuk kurang lebih 5-6 bulan. Jadi ibunya nanya, dokternya nanya, ibu mohon maaf ini anak kan masih 15 tahun, coba ibu jujur sama saya, anak ibu lagi hamil kan? Baru ibunya nangis, iya dok anak saya hamil. Loh kenapa ibu baru cerita sama saya, ibu bilang tadi menstruasi? Ya saya pengen mastiin aja dok, saya udah terpukul. Sebenarnya udah berapa kali ibunya pingsan pas tahu info ini, dan ibunya baru tahu hari itu juga setelah anaknya pingsan jatuh keluar darah. Dikira menstruasi, ternyata anaknya bilang dia sudah hamil, usianya 5-6 bulanan, dibawa ke dokter. Ditelepon keluarga laki-laki yang ngehamilinya, ya nggak mau bertanggung jawab, tapi lumayan mau bertanggung jawab untuk biaya rumah sakitnya. Sudah ditanya anaknya, apa yang dilakuin? Ya selama ini disembunyikan kehamilannya yang usia 5 bulan itu. Kata anaknya, saya kan takut ketahuan orang tua. Dok itu masih SMP apa SMA, saya nggak tahu, 15 tahunan ya, mungkin kelas 1 SMA-an ya bu ya. Nah itu dia bilang, saya takut ketahuan orang tua dan memang nggak kelihatan hamilnya, ditutupi saja. Setiap hari saya berusaha untuk minum obat-obatan agar anak ini tidak tumbuh, kata anak. Jadi dia minum obat. Dan dia sama pacarnya itu bu, nyari obat yang bagaimana obat ini bisa ngilangin yang ada dalam perutnya itu. Udah diminum, tapi qadarullah anak itu masih bertahan sampai 5 bulan. Nah sekarang kan begini, makanya sejahat-jahatnya kita mau menghabiskan janin yang ada dalam perut kita tuh, kalau Allah yang jaga nggak bakalan. Ada ibu-ibu yang kesundulan, sengaja dia minum. Saya nggak mau dah ustazah katanya, saya nggak mau dah, pokoknya anak saya masih baik. Kesundulan, bahasa sini apa kesundulan sama? Iya kebobolan ya bu ya.
Begitu dah pokoknya bahasanya. Kebobolan, anak masih kecil udah hamil lagi, akhirnya diminum segala obat macam-macam berharap bisa luntur. Tapi qadarullah tuh anak tetap bertahan. Kan kalau bahasa logikanya nggak mungkin lah udah dikasih obat, dicekokin ini itu. Saya banyak tuh dengar kisah-kisah para ibu yang cerita dulu, ustazah, saya punya dosa waktu masih muda, saya pernah ada yang katanya gugurin anaknya. Ada yang karena nangis, anaknya nggak punya adik lagi, masih bayi, dia akhirnya minum-minum dan lain semuanya. Tapi anaknya nggak gugur. Allah yang menjaga, Allah Ar-Razzaq yang ngasih rizkinya Allah. Tugas kita cuma ikhtiar, gitu ya Bu ya. Panjang kalau dibahas tuh. Jadi muda dengan semir. Orang kalau udah tua, rambutnya beruban, dia semir, keriputnya masih kelihatan apa enggak? Biar kata rambutnya hitam kayak anak muda, tapi kan yang namanya keriput, mata layu itu bisa kelihatan beda. Ya ini mah rambutnya doang disemir, badannya kelihatan tuh udah pada keropos katanya gitu ya. Nah ini disebutkan tadi kata Sayyidina Umar, muda dengan semir. Jadi nggak bisa kaya dengan lamunan. Orang pengen muda lagi dengan semiran nggak bisa. Semiran itu hanya buat bumbu saja, ya. Dia nggak suka melihat rambut putihnya disemir, tapi nggak bisa ngembaliin masa mudanya. Kemudian sehat dengan obat, ya. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa kesehatan itu nggak seluruhnya harus dengan obat. Ibu puyeng kepalanya, kan nggak harus dengan obat. Puyeng kepalanya diajak suaminya muterin mall, hilang puyengnya. Oh berarti pengennya shopping. Puyengnya bukan puyeng makan obat gitu kan. Nah ini tidak semua obat dapat membuat sehat gitu ya ibu-ibu ya. Ini kemarin sudah kita bahas terkait 3 perkara yang tidak akan tercapai dengan 3 perkara